Wih, akhirnya ketemu lagi nih. Yo, halo. Kali ini ada handphone yang sebenarnya dari merek legend ya, dan sekarang mulai comeback di Indonesia, yaitu Motorola. Nah, yang mau dibahas ini tipenya Moto C, yang harganya murah banget. Saya beli di toko Pak Edi cuma 300 ribuan aja, dengan kondisi yang masih baru dan segel. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Aduh, handphonenya ikut ngebalik. Di dalamnya, pertama ada unit dari handphonenya, ditaruh dulu. Lanjut, ini cuma pembatas aja ya, bagus. Dapat headset nih, yang modelnya biasa aja kayak gini, tapi lumayan lah. Terus masih dapat charger juga, yang outputnya itu cuma 5 volt 1 ampere. Yang penting masih dikasih. Dan ini ada kabel datanya, yang pakai USB-A to micro USB. Ini dapat kertas banyak banget dah. Ada panduan penggunaannya, ada informasi garansinya yang tebel banget, ada informasi keamanannya, dan ini ada lagi informasi keselamatan gitu. Bukan cuma satu nih, tapi ada 3 loh. Terus ini masih ada baterainya, yang dimensinya kelihatan lebar, tapi tipis banget. Untuk kapasitasnya 2350 mAh. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari Motorola Moto C. Lanjut, cek unitnya. Widih, ada bulat-bulat yang mengkilat nih. Untuk unitnya ini saya pilih yang warna putih ya. Selain itu ada juga yang warna hitam. Tapi sebenarnya cuma beda di warna back covernya aja sih. Untuk dimensi bodinya ini masih tergolong compact ya. Masih pakai desain yang membulat sama melengkung. Dan udah pakai embel-embel Moto Design Identity. Bahannya ini pakai plastik dengan finishing matte. Ada tekstur bintik-bintik gitu, jadi nggak terlalu licin. Dan kayaknya nggak begitu gampang nempel noda sih. Untuk build quality-nya juga ini udah cukup oke lah. By the way, ini ada tempelan fitur-fitur dari handphone ini yang bakalan kita bahas. Jadi langsung dikletek ae. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 5 inch. Terus di atasnya ada tulisan Moto, kamera 2 megapiksel, earpiece, dan lampu flash. Kalau bawahnya ini masih ada tombol kapasitif, yaitu back, home, dan recent app. Untuk bagian sisi kanannya, di sini ada tombol pengatur volume dan power. Nah, yang tombol powernya ini dibikin ada tekstur garis-garisnya ya, biar nggak ketukar. Terus di bawahnya ada buat buka back cover dan mikrofon. Di sisi kirinya ini kosong, dan di sisi atasnya ada lubang micro USB sama jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera 5 megapiksel, lampu flash, logo dari Motorola, dan lubang speakernya. Dilihat-lihat untuk desainnya ini emang simple, tapi ada sedikit ciri khas di kamera dan logo Motorola yang melegenda ya. By the way, untuk back covernya ini masih bisa dibuka dengan mudah. Cuma untuk tombol-tombolnya ini masih yang nempel di back cover dengan karet-karetnya. Dari pengalaman saya sih yang kayak gini rawan banget pada rapuh ya. Di dalam sini ada slot buat micro SIM 1 dan SIM 2, sama ada buat slot micro SD-nya. Terus ada keterangan untuk modelnya ini XT1750, desainnya oleh Motorola dan buatan Cina. Ini sekalian saya cobain pakai kartu SIM ya, soalnya handphone lama yang segel kayak gini rawan IMEI-nya nggak kedaftar. Oke, coba dinyalain, semoga masih bisa nyala. Yes, nyala! Lumayan rame ya bootingnya, tapi ujung-ujungnya ada tulisan Lenovo, bukan Motorola. Ntar saya jelasin ya. Dan inilah tampilan awal dari Motorola Moto C. Untuk UI-nya ini udah kelihatan, pakai stok Android yang minim kostumisasi. Dari tampilan dan fitur-fiturnya juga standar aja nih. Bahkan untuk aplikasi bawaannya ini tergolong sedikit, paling dari rombongannya Google aja. Cuma emang nggak ada yang bisa di-uninstall secara bawaannya. Kalau cek di settings, OS-nya ini pakai Android versi 7.0 atau Android Nougat dengan patch keamanannya di 5 Maret 2017. Terus kalau untuk RAM-nya, di handphone ini cuma kepake sekitar 270-an MB dan bebasnya 694 MB. Sedangkan untuk penyimpanannya udah kepake hampir setengahnya nih dari total internal 8 GB. Buat urusan memori udah ketahuan juga ya, mepet-mepet nih sisanya.
Nah, gimana kalau untuk kameranya? Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Motorola Moto C atau dari Lenovo ya. Ini pakai settingan bawaannya cuma di HD 30 fps. Nggak bisa diutak-atik lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Itu ada buah mangga. Banyak amat ya? Gede-gede lagi. Lumayan nih. Motorola Moto C ini dirilis sekitar tahun 2017 dengan harga yang murah mulai dari 900 ribuan aja waktu itu. Memang Motorola C ini termasuknya seri kelas bawah, jadi wajar aja harganya murah karena memang speknya juga rendah. Dia pakai chipset MediaTek MT6580, quad-core 1,3 GHz, RAM-nya 1 GB, penyimpanan 8 GB, GPU-nya Mali 400 MP, layarnya 5 inch TFT 480p, baterainya 2350 mAh, OS-nya Android 7 Nougat, dan jaringannya masih 3G untuk yang model ini. Ya sebenarnya Moto C ini ada juga yang varian 4G dengan desain yang sama tapi jeroan yang agak beda. Begitu juga untuk harganya. Nah, balik lagi nih, kenapa kok tadi pas nyala ada tulisan Lenovo? Bahkan di boxnya juga ada. Ya, karena mulai dari tahun 2014, Lenovo udah membeli Motorola Mobility, di mana di dalamnya ada produksi handphone, gadget-gadget, atau elektronik konsumen lainnya milik Motorola. Jadi walaupun sekarang masih pakai merek Motorola, tapi statusnya Motorola itu sebagai anak perusahaan. Nah, Motorola juga sempat vakum ya di Indonesia, dan sekarang udah comeback, terus digeber nih rilis handphone-handphone yang baru dan menarik ya. Kalau untuk Moto C ini, karena dia tergolong handphone murah, terus udah ketinggalan juga speknya, jadi skor Antutunya aja cuma dapat 22 ribuan, terus kecepatan storage-nya ini pelan, dan sensornya pun sepi kayak kuburan. Untuk pemakaian sekarang pasti nggak bisa berharap banyak. Ya memang wajar untuk harganya aja cuma 300 ribuan, mau minta banyak juga sadar diri lah. Ya memang dari versi OS Android-nya ini masih cukup banyak aplikasi yang support, kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain itu bisa. Tapi pas dijalanin kita harus banyak sabar, karena nggak sesat-set handphone zaman sekarang. Tapi kalau aplikasinya ada yang versi light, itu agak membantu meringankan beban di handphone ini. Beban kita juga sih yang pakai. Terus misalnya mau nonton YouTube, sayangnya aplikasi resmi udah nggak support. Paling YouTube Kids nih buat bocil. Tapi layarnya nih kurang nyaman sih buat nonton. Kalau buat denger-denger musik ya masih oke lah, walaupun speakernya standar aja. Nah, kalau buat gaming, udah bukan pakai settingan rata kiri lagi, tapi udah harus sadar diri. Mau maksain boleh, tapi kalau sekedar emulator ringan macam PS1 atau game-game Android yang jadul. Terus untuk baterainya ini memang kecil, jadi screen on time pun paling dapat 2-3 jam aja. Tapi untuk standby sehari 2 hari masih bisa sih. Dan untuk ngecasnya 3 jam, dari 20% sampai full. Ngelebihin handphone 5000 mAh yang sekarang ya. Untungnya walaupun handphone ini udah lama nggak diaktifkan, sinyalnya masih muncul nih di kedua slot SIM. Jadi IMEI-nya masih kedaftar ya. Cuma sayangnya handphone ini jaringannya masih 3G, dimana sekarang udah mulai dihilangkan. Dan mau nggak mau jadinya pakai jaringan 2G. Memang beberapa provider masih bisa pakai 2G buat internetan, tapi itu lelet banget. Jadinya ya pakai wifi aja kalau buat internetan, kecuali cuma buat SMS dan teleponan. Motorola Moto C ini memang handphone murah, yang sekarang makin murah banget. Dengan spek ala handphone entry level, udah ketinggalan pula, dan dengan fitur yang ala kadarnya. Tapi untuk masalah build quality, oke. Dan buat merek, ini udah legend juga. Mungkin ada yang mau sekedar nostalgia dengan merek ini, atau butuh handphone Android yang harga murah.
tapi masih baru dan segel. Ya silahkan, tapi tetap ingat ada harga, ada rupa, dan sesuaikan juga dengan kebutuhannya. Oke, jadi itulah handphone Android murah dari merek Legend, yaitu Motorola Moto C. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.